Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN. Perkenalkanlah, nama saya Elis Arumsari. Saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMP Negeri 1 Luragung, Kuningan, Jawa Barat. Istidadan tahiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hai semuanya. Hai. Selamat siang. Siap. Masih semangat belajar hari ini? Semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Baik? Baik. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Siapa seksi kerohanian? Dika. Dika, oke. Silakan Dika pimpin doa bersama. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dika. Anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Iya. Oke, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Indri dan Nopal. Indri kemana? Dispen kemana? Lomba apa? Sajak. Alhamdulillah, semoga Indri sukses dan membawa keberhasilan ya. Oke anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Pencemaran air. Siapa yang masih ingat pencemaran air itu apa? Oke, Pauji, silakan. Pencemaran air adalah air yang tercemar oleh limbah dan sampah. Good job, tepuk tangan untuk Pauji. Benar ya? Pencemaran air itu adalah pencemaran yang terjadi pada air tercemar oleh tadi apa? Limbah dan sampah. Kalian perhatikan. Ada dua fenomena yang kemarin kita diskusikan. Yang pertama yaitu air yang tercemar oleh limbah. Caranya bagaimana? Produk ya. Layak dikonsumsi oleh kita? Tidak. Kalau yang ini terkena apa? Sampah. Layak kalau kita dikonsumsi? Tidak. Itulah bahaya pencemaran Air. ya. Nah, kemarin masih ingat Ibu telah melakukan tes diagnostik non kognitif. Masih ingat? Masih. Nah, ini adalah hasil dari tes diagnostik yang Ibu lakukan kepada kalian. Bahwa gaya belajar kalian itu bermacam-macam. Yang pertama ada visual, Ibu akan kelompokkan ke kelompok visual. Yang kedua ada auditory, ya, nanti kelompok auditory. Dan yang ketiga ada kinestetik, menjadi kelompok kinestetik. Ini akan dilakukan untuk pembelajaran hari ini, ya, agar kalian belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ibu akan melakukan tes diagnostik pengetahuan. Silakan kalian scan barcode yang telah tersedia di meja masing-masing, di-scan, dibuka, dan yang sudah terbuka linknya, kalian boleh diisi tes pengetahuan awalnya. Silakan dibuka. Ada yang sudah? Oke, silakan sudah dikerjakan ya. Kalau yang sudah, nanti kalian silakan kirim ya, di submit. Sudah dikirim semua? Oke, good job. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Siap belajar hari ini? Siap. Kita melanjutkan ke pencemaran udara ya. Nah, anak-anak, capaian pembelajaran hari ini yang Ibu harapkan dicapai adalah kalian dapat mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Jadi, kalau kemarin kita belajar apa ini? Pencemaran air. Sudah kita laksanakan. Sekarang kita lanjut ke Pencemaran udara. Good job sekali. Kita lanjut ke pencemaran udara. Profil pelajar Pancasila yang Ibu harapkan kalian memiliki sikap gotong royong,
dan juga kalian memiliki sikap bernalar kritis. Ya, dua sikap itu akan Ibu nilai di proses pembelajaran kalian ya. Nah, coba perhatikan semuanya. Ada fenomena di mana dalam kehidupan sehari-hari pernah kalian mengalami hal tersebut? Ya. Jadi ada bus mengeluarkan apa nih? Mengeluarkan apa sih? Warnanya apa? Hitam. Apa yang kalian rasakan? Penat, sesak napas, apalagi? Bau. Betul sekali, bau ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pencemaran udara di kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama kalian mengetahui dulu terkait pencemaran udara. Kalian mengetahui faktor-faktor penyebabnya apa, lalu dampak dari pencemaran udara bagi makhluk hidup dan lingkungan itu seperti apa. Yang paling penting adalah kalian dapat mengetahui upaya apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah dan mengatasi pencemaran udara. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, good job. Nah, penilaian dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama, sikap gotong royong dan kritis, lalu pengetahuan evaluasi, keterampilan percobaan mengembangkan karya dan juga presentasi. Jadi kegiatan hari ini yang pertama kalian diskusi kelompok, percobaan terkait dampak pencemaran udara, dan juga kalian mengembangkan karya sesuai dengan gaya belajar kalian. Di sini ada orientasi masalah. Jadi Ibu mengambil beberapa masalah yang terdapat di SMP Negeri 1 Luragung, di sekitar kita ya. Yang pertama apa ini? Mobil dan motor. Macet tidak? Macet. Mobil umum apa pribadi? Pribadi. Betul sekali. Yang kedua, apa ini? Pembakaran sampah. Yang ketiga, apa ini? Anak sekolah membawa motor pribadi, ya. Di Luragung, ya. Dia adalah fenomenal di sekitar kita. Parkirnya ada di mana? Samping sekolah kita, betul sekali. Nah, dari permasalahan yang Ibu temukan di SMP Negeri 1 Luragung, ada yang mau menanggapi tidak? Raisya, silakan. Raisya, apa yang Raisya tanggapi? Udara di pagi hari tidak bagus karena banyaknya asap dari kendaraan bermotor. Luragung. Betul sekali. Pembakaran sampah membuat area sekitar jadi banyak asap dan aktivitas masyarakat terganggu, Bu. Aktivitas masyarakat terganggu oleh apa? Oleh baunya, Ibu. Dua bau dari sampah. Ada lagi yang mau menanggapi? Asap bus Luragung bau membuat sesak napas jika di belakangnya. Betul sekali, asap Luragung membuat bau ya karena akan membuat kita sesak napas. Tadi Ibu penasaran kalau Erpan apa pendapatnya? Motor anak sekolah mencemari udara di pagi hari, Bu. Jadi pagi-pagi udara tidak segar lagi. Nah, pagi-pagi udara sudah tidak segar lagi. Good job buat kalian semua. Tepuk tangan. Ibu akan menampilkan dampak dari pencemaran udara. Kalian perhatikan, kalian amati, kalian kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya? Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Dari video yang telah Ibu tayangkan, ada yang mau bertanya? Siraj. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Aktivitas apa sih, Bu, yang dapat mencemari udara? Aktivitas apa yang dapat mencemari udara? Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Oke, Astrid, silakan. Bagaimana menurut Astrid? Pertanyaannya? Apa sih Bu yang harus kita lakukan jika kita berada di daerah yang tingkat pencemarannya tinggi? Apa yang harus kita lakukan apabila kita di daerah dengan tingkat pencemaran tinggi? Oke, good job, tepuk tangan. Nah, anak-anak, dari tanggapan yang kalian lontarkan tadi, pertanyaan yang kalian ajukan, coba ya, ada yang tidak yang bisa merumuskan ide atau rumusan masalah pembelajaran hari ini? Renal, oke, menurut Renal, apa rumusan masalah pembelajaran hari ini? Bagaimana upaya kita dalam mencegah pencemaran udara di SMPN 1 Ragu? Good job, ya, tepuk tangan. Bagaimanakah upaya kita dalam mencegah atau mengatasi pencemaran di SMP Negeri 1 Luragung? Good job sekali ya. Nah, Ibu akan mengorganisasikan kalian dibentuk dalam kelompok-kelompok sesuai gaya belajar kalian yang telah dibentuk visual, auditorial, dan kinestetik. Ya, silakan kalian berkumpul bersama kelompok kalian. Oke, Ibu tanyakan dulu, alat dan bahannya sudah kalian siapkan? Good job. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk cara kerja dalam pencemaran udara, dampaknya ya. Silakan dibaca LKPD-nya, cara kerjanya dipahami ya. Terus kalian lakukan percobaan sesuai dengan cara kerja yang ada di LKPD. Siap? Oke, silakan dimulai percobaannya. Amati jangkriknya, tulis di LKPD ya, sikap jangkriknya seperti apa. Lalu nanti kalian cium bau dari airnya. Kalian amati juga apakah daunnya itu pucat atau mungkin masih segar ternyata gitu ya. Tulis sesuai pengamatan kalian ya. Silakan dilihat dari airnya, coba airnya. Dikeluarin. Keluarin. Airnya menurut kalian bau atau tidak? Nanti laporkan ke teman kalian. Bau atau tidak, Siraj? Bau. Bau. Bau ya. Tanamannya pucat warnanya. Bau? Bekilayu ya. Iya, ini ada yang layu. Ada layang layu tuh. Nah, salah satunya adalah dari pencemaran udara ya. Nah, warnanya ya, warna coklatnya. Kalau jangkriknya? Jangkriknya tadi pergerakannya gimana? Panik tidak lihatnya? Iya. Karena merasa bau ya, sesak. Nah, kalau sudah semuanya, silakan dibereskan kembali hasil percobaannya.
Ya. Nah, untuk aktivitas kedua, setelah kalian melakukan percobaan, kalian menuangkannya hasilnya di LKPD ya. Kedua aktivitasnya itu adalah membuat karya atau produk ya. Nah, Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. siap menjadi pelajar Pancasila. Anak-anak masih semangat tidak? Alhamdulillah. Nah sekarang kegiatan kalian adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok dan juga karya kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan karya kami. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Astri Junita. Saya Taulia Putri Maharani. Saya Azkia Dwi Ainitias. Saya Muhammad Yusuf Ertabian. Langsung saja. Yang pertama, dari hasil eksperimen sederhana yang sudah kami lakukan, terdapat hasil yaitu A. Bagaimanakah dampak pencemaran udara terhadap lingkungan sekitar? Dari hasil percobaan dampak pencemaran udara terhadap lingkungan sangat memprihatinkan, seperti yang terlihat dalam percobaan bahwa dampaknya selain pada lingkungan, pada makhluk hidup sekitar. 1. Tumbuhan yang awalnya terlihat segar, terlihat layu, dan memiliki bau asap dari obat nyamuk, di mana obat nyamuk ini sebagai sumber pencemaran udara. Yang kedua, asap obat nyamuk juga mempengaruhi jangkrik. Jangkrik pada perlakuan tanpa obat nyamuk terlihat diam tenang, sesekali bergerak. Artinya, tidak merasa terganggu oleh faktor udara karena tidak ada pencemaran udara. Sedangkan jangkrik dengan perlakuan asap obat nyamuk terlihat resah dan penuh gerakan yang artinya merasa terganggu dengan asap obat nyamuk sebagai pencemaran udara. Yang ketiga, air walaupun masih terlihat masih bening, namun bau dari air tersebut sudah terkontaminasi dengan asap obat nyamuk. Yang keempat, plastik yang diibaratkan sebagai lapisan ozon mulai menghitam akibat asap obat nyamuk dan lama-kelamaan akan berlubang. Yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari juga bahwa pencemaran udara oleh asap kendaraan maupun pabrik sangat berdampak buruk bagi kesehatan kita, khususnya pada sistem pernapasan. B. Gas apa yang terkandung dalam asap obat nyamuk? Apa bahaya gas tersebut pada hewan, tanaman, dan manusia? Karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hingga formaldehida
akan dilepaskan di udara saat obat nyamuk bakar dinyalakan. Penggunaan obat bakar nyamuk dalam jangka panjang mungkin akan menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius, seperti infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, keracunan karbon monoksida, dan kanker paru. C. Di kehidupan sehari-hari, dari manakah sumber gas tersebut? Yaitu dari asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Kedua, berdasarkan kajian literatur dan diskusi kelompok kami, aktivitas manusia yang manakah sebagai penyumbang terbesar dampak pencemaran udara? Mengapa demikian? 1. Kendaraan pribadi maupun umum sebagai penyumbang terbesar dampak pencemaran udara. Dalam kendaraan umum tersebut, asap yang dihasilkan yaitu salah satunya karbon monoksida yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Yang kedua, asap rokok. Kandungan asap rokok berbahaya bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Asap rokok mengandung salah satunya gas karbon monoksida. Jika karbon monoksida ini masuk ke dalam tubuh dan dibawa oleh hemoglobin ke dalam otot-otot tubuh, 1. Molekul hemoglobin dapat membawa 4 molekul oksigen. Apabila di dalam hemoglobin itu terdapat karbon monoksida, berakibat seseorang akan kekurangan oksigen. Dari permasalahan di sekitar lingkungan SMPN 1 Luragung, upaya apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran udara? 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berangkat sekolah menggunakan sepeda. 2. Gerakan menanam pohon di sekitar SMPN 1 Luragung. 3. Menggunakan masker ketika berada di lingkungan dengan tingkat pencemaran udara sangat tinggi. Baik, apa ada pertanyaan? Produknya ada? Produk videonya? Oh, ada Ibu. Oh, iya. Silakan tampilkan produk dulu, Oh, iya. baru pertanyaan, oke? Oke. Oke, silakan dibuka pertanyaannya. Apa ada pertanyaan? Saya Raisa dari kelompok 4. Di sini saya akan menanyakan bagaimana tips mencegah pencemaran udara. Reza bertanya bagaimana tips mencegah pencemaran udara. Silakan. Tips yang langsung saja ya. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, yaitu dengan berangkat sekolah menggunakan sepeda. Yang kedua, gerakan menanam pohon di sekitar SMPN 1 Luragung. Dan yang ketiga, menggunakan masker ketika berada di lingkungan terbuka. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara mencegah pencemaran udara. Cara yang pertama yaitu ada dengan cara mengurangi kendaraan bermotor. Yang kedua, membeli produk daur ulang. Yang ketiga, berjalan bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. Yang keempat, menanam pohon dan berkebun serta meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, kurangi polusi dengan solusi hidup sehat. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan bila ada rasa sayang mohon diungkapkan. Kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil karya kami yang mengenai tentang tips mencegah pencemaran udara. Tips mencegah pencemaran udara adalah 1. Hemat energi. 2. Gunakan kendaraan ramah lingkungan seperti bersepeda. Yang ketiga, membeli produk daur ulang. Yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Yang kelima, menanam pohon di sekitar sekolah dan lingkungan sekitar. Begitu saja presentasi dari kelompok 5 kami ini. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Mau menanggapi tidak? Memberikan tambahan? Oke, Taulia, silahkan. Boleh berdiri, Taulia? Dampak dari pencemaran udara bagi kesehatan manusia, contohnya pada saluran pernapasan manusia seperti asma, kanker paru-paru, dan lebih berbahaya yaitu jika masuk molekul udara masuk ke pembuluh darah, dan pembuluh darah apabila terdapat gangguan maka akan mengakibatkan stroke. Jadi, upaya yang dilakukan, gunakanlah masker di setiap saat ketika kita ada di sekitar lingkungan dengan tingkat pencemaran udara tinggi. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Taulia. Ya, Ibu tekankan lagi ya, bahwasannya dari percobaan tadi ya, mungkin kita bisa melihat tidak secara langsung dampak secara besar dari pencemaran udara. Kita hanya melihat seberapa besar dari 10 menit saja ya. Kita lihat dari airnya bau, jangkriknya itu mulai bagaimana tadi jangkriknya? Resah, panik, sama seperti kita kalau kita di tempat pencemaran udara kan kita merasa sesak, mencari perlindungan. Tadi tumbuhannya seperti apa? Layu. Warnanya bagaimana? Pucat, betul ya. Pencemaran udara itu adalah mempengaruhi setiap komponen yang ada di sekitar kita, walau perilakunya berbeda-beda. Makanya oleh karena itu, bagaimanakah kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Oke, silakan. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dari hasil percobaan dan kajian literatur dalam diskusi kelompok dapat kami simpulkan bahwa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya pencemaran udara dari dua aktivitas yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang merupakan penyumbang terbesar dalam meningkatkan pencemaran udara yaitu penggunaan kendaraan dan konsumsi rokok berdampak besar bagi manusia itu sendiri dan lingkungan sekitar. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai pelajar yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan gerakan penanaman pohon di sekitar SMPN 1 Luragung. Pintar, tepuk tangan. Ya, anak-anak, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Tadi Ibu lihat dari hasil diskusi kelompok di LKPD bahwasannya benar sekali. Pencemaran udara itu terdapat dari dua sumber, ada aktivitas alam dan aktivitas manusia. Tadi Ibu cek ada yang menuliskan bahwa penyumbang terbesar itu adalah aktivitas alam. Nah, Ibu luruskan ya, bahwasannya penyumbang terbesar pencemaran udara itu dari aktivitas manusia. Seperti apa contohnya? Misalkan, kalian di sini pasti pada memiliki kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi itu menghasilkan gas. Nah, gas tersebut mengandung karbon monoksida dan itu merupakan sebagai sumber pencemaran udara. Selain itu, aktivitas warga misalkan membakar sampah, itu juga bisa mengakibatkan pencemaran udara. Dan juga merokok. Nah, tidak kita sadari bahwa merokok dari asap rokok itu dapat membahayakan di sekelilingnya dan juga di sekitarnya. Selain membahayakan perokok aktifnya, juga membahayakan perokok pasifnya, ya, karena udaranya itu dapat mengakibatkan pencemaran udara dan juga dapat mengakibatkan kesehatan pernapasan manusia menjadi terganggu. Nah, sekarang Ibu mau melihat
ya hasil dari pembelajaran hari ini. Silakan kalian keluarkan kertas 1 lembar. Ibu akan melakukan evaluasi kognitif ya, dan untuk melihat capaian pembelajaran hari ini. Di PowerPoint, silakan. Nomor 1. Nomor 1. Sudah? Nomor 2. Sudah? Oke, kumpulkan di ketua kelompok. Siraj, silakan. Kumpulkan di Siraj ya. Ayo kumpulkan. Silakan kumpulkan. Oke, good job. Nah, sekarang kedua, Ibu akan melakukan penilaian diri untuk kalian. Nah, kalian menilai diri kalian sendiri, apakah kalian sudah paham terhadap pembelajaran hari ini? Ya, kalian tulis nama dan kelas juga dan baca angketnya. Ya, silakan kalian renungkan. Ya, saya itu sudah paham belum ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan di kertas. Silakan. Oke, penilaian diri ini ada sebagai bahan untuk pembelajaran Ibu ke depannya. Ibu bahkan menilai sejauh mana pengetahuan kalian dari evaluasi tadi dan sebagaimana pembelajaran hari ini melalui penilaian diri kalian. Menjadi pembelajaran untuk Ibu meningkatkan pembelajaran di hari-hari berikutnya ya. Nah, sekarang kita koreksikan dulu ya hasil dari evaluasi yang pertama ya. Kalian jawabannya apa ini? C. Good job, tepuk tangan, betul. Ya. Kalau yang ini apa jawabannya? C. Coba. Betul juga. Oke, good job ya. Berarti kalian sebagian besar sudah paham terkait pembelajaran tentang pencemaran udara ya. Ibu mau bertanya kepada kalian ya, apakah hari ini kalian merasa menyenangkan pembelajarannya? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apa yang membuat Astrid menyenangkan? Coba Ibu mau bertanya. Apa yang membuat Astrid menyenangkan di pembelajaran hari ini? Kita bisa belajar tentang pencemaran udara. Saat kita membuat poster, Ibu. Saat membuat poster. Ada lagi yang membuat kalian menyenangkan? Uji, Bu. Apa Pak Uji? Di sini kita bisa tahu bagaimana cara mencegah pencemaran air, mencegah pencemaran udara, dan di sini kita bisa menambah wawasan yang luas dalam pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, good job ya. Nah, jadi kalian sekarang sudah mempelajari tentang pencemaran udara. Dari dampaknya kalian sudah melakukan percobaan dan juga kalian bisa mengupayakan tips apa yang bisa kalian lakukan di SMP Negeri 1 Luragung dalam mencegah pencemaran udara ya. Nah, anak-anak, untuk minggu depan ya kita belajar tentang pencemaran tanah. Ya, Ibu ingatkan kalian untuk belajar kembali tentang pencemaran tanah, dibaca-baca terlebih dahulu ya. Nanti kita melakukan pembelajaran di minggu depan. Ya, Mas ingat? Belajar apa untuk minggu depan? Pencemaran tanah. Oke, anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih ya. Sehat selalu buat kalian, selalu menjaga kesehatan. Semoga berkah selalu buat kalian ya. Kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan. Sesudah melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu ucapkan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam